Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Melan Fadlatul Ilmi, salah satu mahasiswa keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 211020135. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil makalah dari saya yang berjudul Hukum Donor ASI dalam Perspektif Islam dan Medis. Donor ASI atau dalam ilmu fikih Islam yang disebut dengan istilah rodoah secara bahasa adalah proses menyedot puting baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syariah diartikan dengan sampainya ASI susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun. Hampir semua kitab fikih dari berbagai mazhab membahas mengenai donor ASI atau al-rodoah dalam pasal sendiri di bawah pembahasan bab al-nikah. Untuk pengertian donor ASI atau dalam istilah ilmu fikih Islam disebut dengan rodoah, yaitu bentuk masdar atau kata kerja tanpa zaman. Dari kata rodoa berasal dari kata rodoa, rodoan, warodoatan yang berarti menyusu. Pengertian donor ASI secara etimologi adalah menyusu. Sedangkan secara terminologi adalah menyusukan seseorang anak yang berumur kurang dari 2 tahun. Lalu menurut jamhur ulama, diantaranya adalah Abu Bakar Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi, makna donor ASI secara terminologi adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak atau bayi dengan melalui jalan normal maupun tidak secara normal. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan, terlebih lagi dalam masalah donor ASI. Betapa pentingnya ASI untuk pertumbuhan bayi. Kemudian ada hukum donor ASI. Hukum donor ASI diperbolehkan. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan donor ASI dengan catatan harus secara langsung melalui payudara kepada bayi. Tidak ada kemahraman bagi ibu yang mendonorkan ASINya untuk menerima bayaran. Namun, jika si ibu ikhlas dan memberikan ASINya secara gratis, maka hal tersebut akan dihitung sebagai amal soleh. Salah satu ayat mengenai dasar hukum donor ASI yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ulama menafsirkan ayat ini bahwa perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk kabar atau kalimat berita dengan tujuan mubalaghah yaitu pada kata liurdina. Jadi sekalipun zahirnya kalimat itu berita, tetapi pada dasarnya adalah perintah. Sama seperti firman Allah, dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu. Kemudian ada rukun dan syarat donor ASI. Rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar donor ASI dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibu pendonor adalah ibu yang akan menyusuinya. Yang kedua, air susu adalah ASI yang bersumber dari ibu pendonor ASI. Yang ketiga, sudah memenuhi kebutuhan si bayi. Yang keempat, tidak memiliki kontraindikasi menyusui. Yang kelima, tidak mengonsumsi obat-obatan. Yang keenam, memperhatikan norma agama. Dan yang terakhir, tidak memiliki riwayat penyakit menular. Kemudian akibat dari donor ASI. Meskipun membawa manfaat, praktik donor ASI juga dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa penyakit atau kondisi tertentu, seperti terpapar penyakit menular atau terkontaminasi zat-zat kimia dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu pendonor. Lalu ada hikmah donor ASI. Yang pertama dapat menimbulkan perasaan saling kasih sayang antara keduanya dan dapat menumbuhkan daging dan tulang si bayi. Maka dapat dipahami bahwa susuan kepada si anak tidak hanya sekedar memberikan air susu, akan tetapi di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yang mendalam tersalurkan kepada sang anak sebagaimana rasa kasih sayang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan donor ASI adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup
yang hidup ke dalam perut si bayi dalam usia tidak melebihi 2 tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan secara langsung maupun air susu yang dikeluarkan terlebih dahulu, lalu ditaruh di dalam wadah, botol, dan sejenisnya. Mungkin cukup sekian hasil makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.